Tadi sudah ditanyakan oleh Dr. Andi Tatat, pemeriksaan swab PCR saya itu dilakukan hari Jumat tanggal 27 November ya. Itu. Kemudian saya keluar dari rumah sakit tanggal 28 November. Apakah pada tanggal 28 November kita, baik saya sebagai pasien maupun rumah sakit, sudah mendapatkan hasil PCR ini? Tidak, belum. Baik. Anda sebagai salah satu direktur rumah sakit, saya juga mau tanya, untuk memastikan seseorang itu positif atau negatif COVID, atau memang harus dilakukan PCR? Harus PCR. Kalau hasil PCR belum ada, belum bisa dipastikan. Belum bisa dipastikan. Jadi setahu Anda, rumah sakit ini kapan mendapat berita tentang hasil PCR saya? Hari Sabtu. Hasilnya? Ingat atau lupa? Lupa saya. Lupa ya. Nanti Dr. Andi Tatat akan banyak informasi lebih tahu, lupa. Sebab kita mendapatkan keterangan dari tim Mercy. Tim Mercy yang membawa PCR-nya ya di laboratorium ya. Karena tanggal 27 kan hari Jumat, satu minggu itu kan hari libur. Saya sendiri baru dapat hari Senin. Jadi artinya di sini pada saat yang jelas, pada saat saya keluar dari rumah sakit belum ada kepastian apakah saya COVID atau tidak COVID, begitu ya. Baik, terima kasih Pak Najamuddin. Kemudian saya mau tegaskan sekali lagi, apa betul ada petugas rumah sakit yang menghalangi yaitu Satgas COVID untuk memeriksa saya? Tidak ada. Tidak ada menghalang-halang. Baik, berikutnya saya mau tanyakan lagi, tadi sudah ditanyakan, saya ini apa betul kabur dari rumah sakit? Tidak. Terus segala pembayaran rumah sakit sudah lunas? Sudah beres semua. Saya tidak ada utang? Tidak ada. Jadi saya sudah lunaskan semua dengan baik, saya keluar dengan baik-baik, saya tidak kabur. Tidak. Terima kasih, Anda sebagai salah satu direktur rumah sakit ini telah memberikan pernyataan yang sangat jujur. Jazakumullah khairan jazaa. Baik, yang berikutnya saya ingin bertanya langsung saja ke Ibu Fitri sebagai perawat saya ini. Pertama saya ucapkan terima kasih Ibu Fitri, waktu itu Anda telah dengan tekun merawat kami. Tadi kan ada pertanyaan jaksa soal cabut infus Ibu Fitri ya. Saya kan ada waktu-waktu tertentu saya suka minta dicabut infusnya. Betul. Waktu kapan lagi saya minta dicabut infus? Waktu di saya waktu itu. Enggak, maksudnya waktu apa? Apa waktu saya mau sholat atau bagaimana? Apa setiap saat saya minta dicabut? Kalau saya mencabutnya sekali itu. Ya, jadi begini. Ada beberapa perawat yang masuk. Saya sudah pesan sama dokter dan saya pesan sama perawat. Saya mau tanya, Anda tahu tidak? Setiap subuh saya minta infus dicabut. Karena saya ingin berbersih-bersih diri dan saya ingin wudhu, saya ingin sholat. Apa Anda tahu itu? Saya tidak tahu. Anda tidak tahu? Tidak. Jadi tidak pernah tugas subuh? Belum pernah ya? Belum pernah tugas subuh. Kemudian baik, setiap maghrib saya juga minta dicabut. Saya minta dicabut, bukan dicabut jarumnya ya, dicabut apa? Selangnya, jarumnya tidak. Supaya saya leluasa, ambil wudhu, saya sholat. Apa Anda pernah tahu itu? Tidak. Tidak pernah tahu juga. Jadi soal itu tidak tahu. Berarti perawat lain yang tahu. Ya, saya pikir itu penting untuk dipertegas. Kapan saja saya minta dicabut dan itu seizin. Yang tadi Anda katakan pencabutan harus seizin kepala perawat. Ya, terima kasih Ibu Fitri. Baik, pertanyaan selanjutnya, Bu Fitri. Waktu Anda ikut serta merawat, kondisi saya dari hari ke hari makin parah atau makin baik? Stabil. Stabil ya. Stabil. Terus waktu saya pertama kali masuk rumah sakit, pertama kali Ibu lihat saya, apa saat itu saya kondisinya kritis? Tidak. Parah? Tidak. Atau meracau-racau begitu? Tidak. Tidak. Kondisinya Stabil. secara umum stabil. Dan semakin hari dari hasil pemantauan perawat bagaimana? Semakin membaik atau semakin parah? Membaik. Semakin membaik. Ya, terima kasih Ibu Fitri ya atas keterangannya. Baik, yang berikutnya saya ingin bertanya langsung kepada Bapak Herdiansyah. Pak Herdiansyah. Pak Herdiansyah di dalam BAP-nya mengatakan saya menghalang-halangi Satgas COVID. Dari mana Anda tahu sebenarnya?
Dari berita, jadi dari media, bukan Anda lihat saya menghalang-halangi, dari berita media. Ya. Kemudian Anda mengatakan juga dalam BAP bahwa saya sudah positif COVID. Dari mana tahu? Saya diperlihatkan surat yang dari. Nah itu kan saat diperiksa. Saat diperiksa, enggak saat itu dari mana Anda tahu saya positif COVID? Karena Tadi rumah sakit sendiri sudah mengatakan, saya keluar dari rumah sakit aja belum ada hasil. saya kan bilang kan pertama dibuka waktu itu tidak. Diduga, jadi diduga ya. Itu jawabannya, diduga. Nah, jadi Anda tahu dari media dan diduga. Jadi Anda tidak tahu sebetulnya apakah COVID atau tidak COVID. Juga setelah diperlihatkan oleh polisi pada saat penyidikan. Begitu kan? Ya, saya tidak tanya pada saat penyidikan, saya tanya pada saat awalnya. Nah, Anda semua tahu hanya dari media dan Anda mengatakan tadi diduga. Nah, baik, saya pikir itu penting sekali. Terus Anda juga mengatakan saya kabur. Dari mana Anda katakan saya kabur? Dari berita juga. Dari berita juga. Anda tadi kerjanya di mana? Dagangnya? Di pasar, Pak. Di pasar, dekat dengan rumah sakit Umi. Bogor, ya. Pasarnya pasar di mana? Pasar Bogor, Pak. Ya pasar Bogor dari rumah sakit Umi kalau dibandingkan ke Sentul jauh mana? Jauh ke Sentul. Artinya kalau bicara kabur, ini berarti Anda tahunya dari berita juga. Dari berita. Anda nggak pernah tanya ke rumah sakit Umi, saya kabur atau tidak kabur. Dari berita juga. Ya, terima kasih. Berikutnya Pak Ika. Nah, Pak Ika juga tadi mengatakan saya ini kabur. Dari mana tahu saya kabur? Dari berita. Dari berita. Jadi dari berita saja kalau saya ini kabur. Tahu saya itu COVID dari mana? Ya? Saya tahu saya dari ini positif COVID saat itu dari mana? Tapi ini belum tahu karena masih diduga aja. Masih diduga. Jadi pada saat Anda ikut demo, saat itu Anda baru dapat berita saja saya kabur dan saya diduga COVID. Nah, baik. Kenapa Anda tidak konfirmasi ke rumah sakit? Kan jarak dari Kemang ke rumah sakit Umi kan bisa dijangkau. Ke Sentul lagi bisa sampai. Nah, kenapa ke rumah sakit Umi nggak sampai? Ya, saat itu kesepakatan teman ya. Kesepakatan demo aja begitu. Tadi Anda katakan demo hanya untuk konfirmasi, gitu. Iya. Nah, untuk konfirmasi apa maksudnya? Kami pengen yang diduga apakah benar COVID atau tidak COVID. Begitu kan? Hanya untuk konfirmasi. Tapi majelis hakim kami ingin menunjukkan gambar untuk dilihat oleh Pak Suhadi dan Pak Ika. Ditunjukkan. Dipastikan betul atau tidak? Silakan. Maju dulu. Betul atau tidak itu demo mereka? Betul itu demonya ya? Ya. Ya, cukup. Ditunjukkan ke majelis hakim? Betul. Ya. Jadi pertanyaan saya, Anda ingin konfirmasi. Tapi spanduk yang Anda bawa, judulnya Adili Rizik, jangan kabur. Ini kata-kata Adili Rizik, jangan kabur. Ini konfirmasi begini. Siapa ini yang buat spanduk siapa? Pak Ilham? Bukan. Ya. Pak Suhadi? Nah, saya bertanya sekarang ke Pak Suhadi. Pak Suhadi yang buat spanduk? Tidak. Tahu siapa yang buat spanduk? Bukan, nggak tahu. Jadi nggak tahu yang buat spanduk. Sebab spanduk begini bukan konfirmasi. Adili Rizik, jangan kabur. Jadi nggak tahu yang buat spanduk ya. Tapi Anda mengakui kalau di demo ini memang saat demo. Ya, jadi demo ini memang spanduk ini ada, cuma Anda nggak tahu siapa yang buat itu spanduk. Baik, selanjutnya masih Pak Yahya. Pak Yahya dari Kemang ke Sentul naik apa? mobil. Naik mobil. Ada mobil angkut juga? Berapa mobil angkut? Ada berapa banyak? Dua. Wah, pokoknya ada mobil angkut. Itu mobil semua yang datang sewaan? Enggak, cuma angkot aja itu. Angkot. Siapa yang bayar sewa? Kita patungan. Patungan. Bayar sewa angkot. Dari sana untuk ke Sentul dalam rangka untuk minta konfirmasi tadi dan spanduk seperti ini. Baik, sekarang saya mau tanya. Tadi sudah ditanyakan oleh Habib Hamid, saya hanya ingin mempertegas. Intinya pada saat Anda demo, damai ya. Tidak ada kerusuhan, tidak ada keonaran, semua damai. Tidak ada polisi yang menggebuk Anda, nggak ada ya. Nggak ada polisi semprot-semprot, kanon, tidak ada ya. Semua betul-betul damai, tenang, tertib. Tidak ada pukul-pukulan. Ya, silakan Pak Suhadi. Nah, kalau Pak Suhadi ini, ya, Anda kan guru ngaji, Anda ustadz ya kan. Nah, tentunya saya ingin pertegas lagi
Kenapa Anda sebagai seorang ustadz begitu mendengar kabar? Saya mau tanya dulu, Anda tahu saya kabur dari mana? Dari media dulu. Dari media. Anda tahu saya diduga COVID dari mana? Dari media juga. Ini serba media. Sebagai seorang ustadz kan mestinya tabayun. Tahu tabayun kan? Tidak perlu saya jelaskan lagi ya. Baik. Kenapa Anda sebagai seorang ustadz tidak tabayun dulu ke rumah sakit, menanyakan langsung? Ada prinsip betul nggak di kabur? Ada prinsip betul nggak di COVID? Kenapa Anda sebagai ustadz kok tidak tabayun dulu? Ini mengingat yang terjadi zaman pertama. Nah, sekarang saya tanya, tabayun itu dalam Islam wajib tidak? Wajib. Apalagi seorang ustadz. Pertanyaan saya, apa Anda lupa saat itu khilaf atau bagaimana? Lupa. Khilaf ya? Ya. Diberitahukan kepada Dinas Kesehatan Pendataan nomor 40 PDPG 2021 tentang rencana Siti Darwati CS melawan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia CS dengan saudara Nurwan Sidang Subekti. Sekali lagi, diberitahukan kepada pihak perkara perdata nomor 40 PDPG 2021 dengan saudara Nurwan Sidang Subekti. Terima. Semua betul-betul damai ya. Polisi pun juga damai, ada hadir di situ ya. Semua damai dari awal sampai akhir. Tidak ada kerusuhan. Tidak. Baik, sekarang saya mau tanya lagi. Selama saya dirawat di rumah sakit ini, apa di kota Bogor atau kabupaten Bogor yang Anda tinggal di sana, apa ada kerusuhan berkenaan dengan saya dirawat? Tidak ada. Tidak ada. Pak Ika, jawabannya? Tidak ada. Jadi kota Bogor kondusif ya? Ya, terima kasih. Itu yang saya mau tanyakan. Terima kasih atas jawabannya. Baik, saya pikir kalau untuk yang paling akhir Pak Zulfikar ya. Tadi sudah jelas. Jadi Pak Zulfikar, testimoni yang saya sampaikan tadi, saya kan di situ memuji kinerja rumah sakit umum. Nah, itu yang saya sampaikan sesuai tidak dengan kinerja atau saya berbohong? Sesuai kinerjanya. Nah, betul ya, kan saya puji di situ. Bagaimana perawatnya, bagaimana dokternya, itu kan testimoni. Nah, jadi pertanyaan saya sekarang kepada Anda, sekali lagi, apakah Anda mengupload itu atas permintaan saya? Nah, jadi bukan permintaan saya, bukan permintaan Habib. Diberitahukan